Pastor Wayan dan Pastor Made, selamat atas rahmat tabisan untuk kamu berdua sebagai kakak beradik. Ini kakak beradik sungguhan atau bagaimana? Lantas bagaimana ceritanya sehingga bisa sama-sama jadi pastor? Ya, oke. Selalu mulai dari yang bungsu ya. Ya, saya anak kedua. Ini Pastor Wayan, kakak, dia yang tertua. Nah, awal panggilan sebenarnya itu dari sejak kecil ya suka masuk seminari, tapi singkat cerita agak sedikit gagal waktu di seminari Kakaskasen. Kemudian perjalanan waktu, sekolah di Tondano, cari pengalaman dan seterusnya. Kemudian memang jatuh down juga pernah karena kehilangan seorang ibu yang seharusnya mensupport waktu muda, masih sekolah harus hidup mandiri, tapi kehilangan tentu itu menjadi suatu beban yang berat. Tapi rupanya Tuhan mempunyai rencana yang istimewa di balik peristiwa itu, kejadian yang membuat jatuh down, lemah. Ternyata Tuhan punya rencana. Itulah saya melanjutkan studi seminari, kemudian melanjutkannya di seminari tinggi dan seterusnya. Ada yang bilang kita ikut dia, padahal bukan. Tanpa paksaan dari yang tua ini, kita masuk dengan sendiri tanpa juga banyak lebar berpikir. Khususnya saya sendiri mencari pengalaman sekaligus juga mencoba hidup. Ini mencoba dulu awalnya, dan ternyata Tuhan mempunyai rencana itu. Mungkin beliau berbeda sedikit. Iya. Tambahan, mengapa kami berdua bersaudara, kakak adik bisa jadi pastor sekarang, dipanggil untuk menerima rahmat yang begitu istimewa. Bagi saya rahmat ini bukan cuma istimewa saja, tapi memang luar biasa, dahsyat dan wow gitu. Memang tak terkatakan, memang begitu menakjubkan. Nah, kenapa kami berdua? Bagi saya, ya hasil permenungan juga dari pastor yang hantar kami dari awal. Memang panggilan para murid juga, Yesus memanggil murid pertama ya, para murid 12 rasul pertama itu, mereka bersaudara yang dipanggil, pertama bersaudara. Yakobus, Yohanes, Petrus, Andreas. Jadi ini Wayan, Made. Ini juga sebagai bentuk pewartaan bagi umat sekalian yang punya anak, ya relakan, bisa relakan untuk ya mari bersama-sama kita menanggapi panggilan Tuhan. Kami juga rela karena kami 3 bersaudara, bukan cuma 2. Saya Wayan, Made, ada Nyoman juga. Jadi untuk yang jaga papa, orang tua, masih ada yang bungsu. Gitu. Kami percaya Tuhan pasti akan melengkapi semuanya. Dan bagaimana ke depan, apa yang menjadi kekuatan dan menjadi semangat? Mungkin bisa tentang moto, kenapa dipilih moto itu sehingga menjadi semangat dalam pelayanan ke depan. Ya, moto saya yang saya ambil itu memang berdasarkan pengalaman-pengalaman di jalan panggilan ini yang bagi saya memang berat, butuh perjuangan dan mesti banyak hal yang perlu dikorbankan. Awal panggilan dari sejak masuk seminari menengah Kakaskasen, kehilangan mama. Lalu kemudian punya niat untuk ya bantu orang tua, papa terlebih khusus karena punya 2 adik saudara. Tapi kemudian tiba-tiba ya hilang begitu, dan terus sampai di Pineleng. Setelah mau skripsi, ujian skripsi, pembimbing skripsi meninggal, almarhum Pastor Made Miasa meninggal, galau lagi. Lalu kemudian bertambah lagi, setelah ujian skripsi bisa cari pembimbing lain, lalu kemudian pastoral, mayor 2, mayor 1, mayor 2, lalu kemudian ya galau, hilang lagi. Dalam arti bahwa sudah diberi ada kesempatan sebenarnya untuk maju sebagai diakon, tapi dari diri, dari hati bilang rasa belum siap. Akhirnya minta untuk ya tahun khusus. Saya sendiri secara tahu dan mau mengajukan permohonan kepada staf seminari, para rektor, untuk kalau boleh saya
menyepi dulu sendiri dan mengalami itu rahmat Tuhan itu. Dan kemudian makanya bisa sama-sama dengan adik saya, Pastor Made. Nah, disitulah perjalanan yang panjang dan penuh liku bebatuan. Itulah akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan dengan mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi saya merasakan mengecap kebaikan Tuhan itu memang luar biasa. Itu. Makanya itu saya ambil dari Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu bagi saya. Pengalaman saya memang dari kecil itu bawa antar-antar sapi, dan memang pengetahuan agama, pengetahuan tentang gereja itu sama sekali masih kurang. Nah, dari pengalaman sekolah di Tondano kemudian masuk seminari itu saya berharap juga bisa lebih mendalami tentang iman Katolik. Nah, di situ saya percaya bahwa Tuhan itu baik, dan ternyata apa yang saya pikirkan mendapat sesuatu yang baru itu bisa dibawa keluar, tapi nyatanya waktu tugas pastoral itu dinyatakan diberikan tugas yang berbeda, yang kayaknya itu tidak ada hubungan dengan perkuliahan, beda. Kemudian tugas diakonal juga sesuatu yang beda. Nah, kenapa berturut-turut dapat sesuatu yang beda? Saya merenungkan, ternyata memang sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya seperti orang yang terlahir buta. Tapi kalau Tuhan menghendaki, memang segala sesuatu pasti akan terjadi. Itulah saya mengambil semangat dari orang buta sejak lahir. Dia menyatakan dengan seruan yang sederhana tapi penuh makna, "Aku percaya Tuhan." Kemudian ia sujud menyembah. Saya percaya bahwa pengalaman yang telah lewat dan yang akan terjadi nanti itu karena berkat Tuhan yang diberikan kepada saya, dan saya yakin, aku percaya. Dan ada kalanya di mana nanti akan terjadi persoalan sesuatu, disitulah saatnya kita sujud menyembah dan memohon kepada Tuhan. Selamat untuk rahmat tabisan ini.